logo Piala Dunia 2030 resmi dirilis. FIFA meluncurkan logo turnamen Piala Dunia 2030 pada Selasa 19 Maret, di mana Maroko, Spanyol, dan juga Portugal menjadi tuan rumahnya. Piala Dunia 2030 juga jadi peringatan 100 tahun ajang ini. Turnamen paling bergengsi sepak bola dunia ini pertama kali digelar pada Uruguay di tahun 1930. Courtois cedera lutut lagi, terancam absen di Euro 2024. Kabar buruk mendatangi Thibaut Courtois yang mengalami cedera baru di lutut kanannya. Ini mengancam peluangnya untuk tampil di Euro 2024. Cedera dari Courtois ini diprediksi paling cepat pulih dalam waktu 2 bulan. Ini pula yang membuat kansnya untuk main di Euro 2024 semakin menipis. Federasi Sepak Bola Palestina kirim surat ke FIFA minta Israel untuk disanksi. Federasi Sepak Bola Palestina mengirim surat ke FIFA agar timnas dan juga klub Israel mendapatkan sanksi. Agresi dari Israel membuat sepak bola mati di jalur Gaza. Federasi Sepak Bola Palestina ingin organisasi tertinggi dunia yakni FIFA tak tinggal diam akan hal tersebut. Dikutip dari Inside World Football, Federasi Sepak Bola Palestina mengirim surat ke FIFA agar turut serta mengatasi konflik yang terjadi. Mereka juga meminta FIFA untuk menghukum timnas dan juga klub Israel. Surat yang dikirim oleh Federasi Sepak Bola Palestina itu mendapatkan dukungan dari 6 asosiasi anggota FIFA. Namun 3 negara yang berdekatan dengan Palestina yakni Qatar, Uni Emirat, dan juga Arab Saudi justru memilih abstain. Tampil apik bareng Manchester United bawa Mainoo ke timnas Inggris. Pelatih Inggris yakni Gareth Southgate sebelumnya sudah memanggil 25 nama pemain untuk laga uji coba menghadapi Brasil dan juga Belgia. Kini Southgate memanggil 1 pemain lagi. Yang terbaru ia menarik Kobbie Mainoo yang sebelumnya dipanggil untuk timnas U21 di timnas Inggris senior. Ini merupakan pertama kalinya gelandang 18 tahun tersebut mendapatkan panggilan ke timnas Inggris. Mainoo mengaku tak menyangka dipromosikan ke tim senior dari tim U21. Deschamps senang jatah main Mbappe di PSG dibatasi. Belakangan ini menit bermain dari Kylian Mbappe bersama PSG berkurang jauh. Namun pelatih Didier Deschamps menilai ini bisa menjadi keuntungan bagi timnas Prancis. Apa yang dialami Mbappe bisa saja dipandang sebagai suatu hukuman dari PSG kepada pemainnya yang dinilai bandel itu. Namun bagi Deschamps, ia justru melihatnya sebagai sebuah momen positif karena Mbappe memiliki waktu istirahat yang lebih banyak. Bersama Milan, Pulisic jalani musim terbaik dalam karirnya. Christian Pulisic sedang menjalani musim terbaiknya sebagai pesepak bola. Bersama AC Milan, ia kemudian bangkit lagi. Musim ini Pulisic sudah mencetakkan 12 gol dan 8 assist dari 39 penampilannya di semua kompetisi. Ia bahkan tak pernah absen dari papan skor dalam 4 laga terakhir. Jumlah gol itu adalah yang terbanyak yang pernah ia ciptakan selama semusim, mengalahkan rekor yang terbaik yang pernah ia ukir bersama Chelsea di musim 2019-2020. Saat itu, Pulisic mencetakkan 11 gol dan juga 10 assist. Setelah Xavi mundur, Barcelona tak terkalahkan. Setelah kalah dari Villarreal, Xavi mengeluarkan sebuah pernyataan mengejutkan. Mantan gelandang Barcelona itu memutuskan akan mundur dari posisi pelatih dari Blaugrana di akhir musim ini. Menariknya, setelah pengumuman itu, Barcelona justru tampil bagus, baik di Liga Champions maupun di La Liga. Mereka tak terkalahkan dalam 10 pertandingan dengan memenangkan 7 pertandingan dan 3 kali seri. Jersey Timnas Indonesia dikritik. Setelah jersey Timnas Indonesia rilis, beragam reaksi netizen bermunculan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun memberikan komentar atas kritikan netizen untuk jersey Timnas Indonesia yang baru. Erick menyebut hal itu sebagai sesuatu yang biasa dalam demokrasi. Namun Erick Thohir mengaku puas dengan jersey baru Timnas Indonesia ini, dan ia berharap jersey ini bisa membantu Timnas Indonesia meraih prestasi yang bagus di masa depan. Tertatih-tatih di latihan timnas Norwegia, Erling Haaland terancam absen lawan Arsenal. Erling Haaland memberikan rasa khawatir kepada Manchester City. Baru-baru ini sang penyerang kedapatan keluar dari sesi latihan timnas Norwegia karena mengalami cedera.
Haaland terekam kamera sedang berjalan tertatih-tatih keluar dari sesi latihan karena merasa tidak nyaman di kakinya menjelang pertandingan persahabatan internasional Norwegia melawan Republik Ceko dan juga Slovakia di akhir bulan ini. Setelah jeda internasional ini, Man City akan bertemu dengan rival perebutan gelar juara yakni Arsenal pada Minggu 31 Maret. Wijnaldum sebenarnya tak ingin gabung dengan Al Ettifaq. Sjerdan Wijnaldum sejatinya tidak ingin bergabung dengan Al Ettifaq, tetapi Wijnaldum tak punya banyak pilihan sehingga terpaksa memilih klub Arab Saudi tersebut. Musim panas kemarin jadi titik terendah dalam karir Wijnaldum. Datang opsi untuk pulang ke Feyenoord, klub profesional pertamanya di Belanda. Sayangnya tidak ada kesepakatan soal nilai kontrak karena kondisi finansial dari Feyenoord. Hingga datanglah tawaran dari Steven Gerrard yang melatih Al Ettifaq di Liga Arab Saudi. Usai kalahkan Liverpool, Manchester United dituntut tampil konsisten. Manchester United berhasil mengalahkan Liverpool dalam ajang FA Cup. Mantan striker Manchester United Louis Saha menuntut setan merah untuk mempertahankan performa apik ini hingga akhir musim nanti. Saha menilai Manchester United sudah tampil dengan cukup baik di pertandingan terakhir. Mereka menunjukkan kualitasnya sehingga berhasil mengalahkan Liverpool. Coventry City senang jumpa Manchester United di semifinal FA Cup. Pemain Coventry City yakni Milan Ewaji mengomentari hasil undian semifinal FA Cup yang mempertemukan timnya dengan setan merah. Ia menyebut bahwa ini merupakan hasil undian yang bagus bagi timnya. Pasalnya timnya masih punya harapan untuk bisa mengalahkan setan merah dan melaju ke babak final FA Cup di akhir musim nanti. Lebih lanjut, Milan juga menyebut bahwa Manchester United adalah tim yang kuat, namun ia percaya Coventry punya peluang untuk bisa lolos jika berhadapan dengan setan merah. Setia dengan Manchester United, Rashford bakal tolak pinangan PSG. Ada kabar terbaru seputar ketertarikan PSG terhadap Marcus Rashford. Sang penyerang dilaporkan akan menolak tawaran PSG di musim panas nanti. Lisan melaporkan Rashford sama sekali tak tergoda untuk pindah ke PSG di musim panas. Sang penyerang masih betah berkarir di Manchester United dan ia merasa jauh dari kata kelar untuk berkarir di setan merah. PSG pun semakin sulit untuk bisa membajak Rashford karena mereka tidak mendapatkan restu dari klubnya tersebut. Christian Eriksen mengaku tidak bahagia di Manchester United. Sebuah pernyataan mengejutkan disampaikan oleh Christian Eriksen. Sang playmaker secara terbuka mengakui bahwa ia tidak bahagia di Manchester United. Eriksen menyebut bahwa ia tidak senang minim diberi jam bermain oleh Erik ten Hag di musim ini. Ia juga menuturkan bahwa ia saat ini jarang bermain karena kalah bersaing dengan Kobbie Mainoo di tim utama. Kontrak Eriksen di Manchester United akan berakhir di musim panas nanti, dan Eriksen kemungkinan besar akan dilepas setan merah sebagai free agent di musim panas. Manchester United harus bayar mahal untuk datangkan Jarrad Brandtwaite. Rencana Manchester United untuk bisa memboyong Jarrad Brandtwaite di musim panas menemui kendala besar. Everton selaku sang pemilik dikabarkan membandrol harga sang bek cukup mahal. Tim Talk melaporkan Everton dipastikan akan menjual Brandtwaite di musim panas nanti, dan Everton membandrol sang bek dengan harga yang cukup mahal, yakni kisaran 80 juta pound sterling. Bek tangguh Fulham masuk ke radar Manchester United. Bertambah lagi daftar belanja Manchester United di musim panas. Klub berjuluk setan merah itu dikabarkan ingin memboyong Tosin Adarabioyo. ETC melaporkan bahwa Manchester United punya ketertarikan kepada bek 26 tahun tersebut karena penampilannya yang bagus di musim ini. Alasan lain mengapa Manchester United berminat kepada Adarabioyo karena ia bisa didatangkan dengan cuma-cuma. Kontrak sang bek di Fulham habis di musim panas nanti, dan sang bek dilaporkan tidak berminat untuk memperbarui kontraknya di Craven Cottage. Robert Lewandowski diminati dua klub Liga Inggris. Striker Barcelona yakni Robert Lewandowski kabarnya dilirik beberapa klub Liga Inggris. Dikabarkan ada dua klub Liga Inggris yang berminat untuk mendatangkannya. Menurut laporan dari El Nacional, Tottenham dan juga Manchester United kepincut dengan Robert Lewandowski. Mereka ingin bisa mendatangkan sang striker di bursa transfer musim panas ini. Tottenham ingin mendatangkan Lewandowski sebagai pengganti Harry Kane yang pindah ke Bayern Munchen. Sementara Manchester United ingin mencari pesaing bagi Rasmus Højlund.
Liverpool dan Manchester United temani Arsenal dalam perburuan Brahim Diaz. Raksasa Liga Inggris Manchester United dan juga Liverpool dikabarkan menemani Arsenal dalam perburuan gelandang Madrid yakni Brahim Diaz. Brahim Diaz tak mendapatkan kans bermain reguler di Real Madrid. Ia kerap kali menjadi cadangan bagi Jude Bellingham, tapi sejauh ini ia masih bisa bermain sebanyak 33 kali di semua ajang kompetisi, 16 diantaranya sebagai starter, dan Diaz bisa menyumbangkan 9 gol dan juga 4 assist. Penampilan pemain 24 tahun itu rupanya menarik perhatian dari klub yang lain. Kabarnya ia dilirik oleh dua raksasa Liga Inggris yakni Liverpool dan juga Manchester United. Chelsea coba bajak Simone Inzaghi dari Inter Milan. Klub Liga Inggris yakni Chelsea dilaporkan sedang mengarahkan radar mereka ke Italia. Mereka berminat untuk bisa membajak Simone Inzaghi dari Inter Milan. Menukil laporan dari tim Tong, Chelsea berminat mempekerjakan Inzaghi karena rekam jejaknya yang apik di Italia. Setelah membawa Lazio memenangkan beberapa trofi, ia kemudian pindah ke Inter Milan. Ia berhasil mengubah Nerazzurri menjadi klub penantang gelar yang serius. Kontrak sang pelatih di Inter akan habis di tahun 2025 dan hingga saat ini Inzaghi belum menekan kontrak baru di Inter Milan, dan Chelsea akan memanfaatkan situasi ini untuk membujuk sang pelatih agar mau pindah ke Inggris pada musim panas nanti. Mark Locke, jembatan bahasa bagi pemain naturalisasi di Indonesia. Mark Locke punya peran yang krusial di timnas Indonesia di dalam dan di luar lapangan. Di luar aksinya di atas lapangan, Mark Locke ternyata menjadi jembatan bahasa bagi para pemain timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad dari timnas Indonesia kini dihuni oleh banyak pemain naturalisasi maupun keturunan. Paling baru ada nama Jesus dan juga Nathan Joe yang bisa membela timnas Indonesia. Menariknya, tidak semua pemain tersebut bisa berkomunikasi dengan baik memakai bahasa Indonesia. Mayoritas memakai bahasa Inggris untuk percakapan sehari-hari, lalu ada yang memakai bahasa Belanda.